kita harus menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk yang dhaif. Disebut dalam Al-Quran, wa khuliqal insan dha'ifa. Kita diciptakan oleh Allah, banyak kelemahan yang kita miliki. Karena itulah tidak ada orang yang kemudian kuat, permanen kekuatannya. Ketika kita memiliki kekuatan fisik, suatu saat pun kita akan mengalami sakit dan bahkan membutuhkan pertolongan orang lain. Orang yang punya kekuatan secara jabatan, maka jabatannya pun akan berakhir menjadi orang yang pensiun purna, yang kemudian tidak memiliki kekuatan apapun dari jabatannya itu. Demikian pula kita punya kekuatan harta. Ternyata harta pun begitu dikumpulkan begitu banyaknya, akhirnya meninggal dan kemudian diwariskan kepada ahli warisnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah mari kita selalu kondisikan posisi kita sebagai hambanya yang dhaif, yang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap aktivitas kita. Rasul membimbing kita dengan doa yang begitu indah. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Di penghujung doa ini, jangan sampai kemudian dalam seluruh aktivitas kita tidak dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cukuplah sejarah menjadi bukti bahwa Fir'aun yang dia menyombongkan diri dengan kekuasaannya, akhirnya Fir'aun pun tenggelam ya di laut. Dan kemudian buktinya bisa sampai kita lihat sampai saat ini dengan muminya. Inilah ya, mumi seperti boneka kecil itu ternyata dulu mengaku sebagai Tuhan, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Qarun yang menyombongkan diri dengan kekuatan hartanya, finansialnya, maka pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dalam sejarah ada kelompok kecil yang tidak memiliki kekuatan yang banyak ya dari sisi kuantitas jumlahnya, yaitu umat Islam dalam perang Badar. Jumlah umat Islam hanya sekitar 300-an, dan jumlah orang kafir saat itu adalah sekitar 1000-an. Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadilah sebuah pertempuran, dan pertempuran ini tidak seimbang. Jumlah umat Islam yang sedikit ini ternyata mampu mengalahkan orang kafir yang jumlahnya besar. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan menurut para ahli tafsir. Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula sejarah perkembangan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Perang kemerdekaan yang tidak seimbang dengan persenjataan dan kekuatan yang lainnya. Itu pun kemudian Belanda ataupun Inggris penjajah yang lainnya pun mampu dikalahkan oleh bangsa Indonesia yang saat itu peralatannya sangat sederhana. Apa yang terjadi? Kok bisa mengalahkan kekuatan yang besar itu? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara jujur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya Republik Indonesia diakui disanya kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk kejujuran yang luar biasa, bahwa merdeka bukan karena kekuatan yang kita miliki, tetapi itu adalah pemberian, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa mereka ditolong oleh Allah? Mengapa mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuatan perang Badar itu umat Islam meraih kemenangan karena kualitas keimanan dia, kualitas keislaman mereka,
dan kemudian kualitas akhlak beliau yang luar biasa. Disitulah kemudian Allah memberikan sebuah kekuatan di sana. Maka ketika bangsa kita yang mayoritas muslim ini ingin meraih kemenangan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tiru jejak salafus saleh yang terdahulu yang jumlahnya sedikit tapi kemudian mampu mengalahkan jumlah yang besar. Nah, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kita penasaran tentunya bagaimana supaya kita ditolong oleh Allah secara detail. Mari kita lihat banyak di ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita ingin memperoleh pertolongan Allah, yang pertama kuncinya adalah takwa. Di surat At-Talaq jelas Allah nyatakan di sana, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka baginya akan diberikan makhraja, jalan keluar. Bahasa trennya adalah solusi. Solusi apa? Karena itu isim nakiroh. Isim nakiroh itu lawan daripada isim ma'rifah. Kalau nakiroh ini kata yang masih umum. Kalau ma'rifah itu kata yang sudah jelas. Nah, makhraja dengan bentuk isim nakiroh itu maknanya di sana solusi apa? Ya solusi apa saja dari seluruh persoalan yang dihadapi. Allah akan berikan solusinya ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan bukan itu saja, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rizki yang datangnya tidak disangka-sangka sebelumnya. Nah, sampai kapan rizkinya diberikan? Solusi juga itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ketika ia terus-menerus bertakwa kepada Allah. Ya, dengan sebutan wa may yattaqi dengan fi'il mudhari' yang di situ kaidahnya adalah ya untuk hari ini sekarang dan untuk masa yang akan datang. Artinya apa? Ketika kita dalam kehidupan ini terus-menerus beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka solusi pun akan selalu Allah berikan di balik kesulitan yang dihadapi. Yang kedua, bagaimana supaya hidup kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaklah kamu meminta pertolongan kepada Allah bis-sabri dengan cara sabar, was-shalah dan melalui salat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi ketika pertolongan Allah tersumbat, barangkali di sholat kita ini bermasalah. Ketika sholat kita ini bermasalah, maka kemudian pertolongan Allah yang kita harapkan tidak kunjung tiba. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana kehidupan kita dan kehidupan bangsa Arab. Kehidupan kita, bangsa dan negara kita ini Masya Allah sumber daya alamnya yang begitu luar biasa. Lautnya banyak sumber rizki yang Allah berikan. Daratannya, iklimnya, semuanya berpotensi memberikan rizki yang luar biasa. Berbeda dengan sebuah negeri katakanlah Arab Saudi yang gurun pasir ya, dan kemudian ekstrim iklimnya, panasnya luar biasa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian sumber daya alamnya pun tidak banyak seperti di Indonesia. Namun apa yang terjadi di sana ya, negerinya tandus tetapi masyarakatnya, rakyatnya meraih kesejahteraan. Bahkan bensin pun ya murah harganya. Jalan di tol-tol nggak bayar. Kemudian keamanan terjamin dengan luar biasa, terutama di daerah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ada jamaah yang kemudian kehilangan HP kembali, sendal tertinggal juga nggak hilang. Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah negeri yang tandus, tetapi karena tunduk patuh taat kepada Allah, kita bisa lihat saat azan dikumandangkan umpamanya. Di Mekah adzan dikumandangkan, toko-toko kemudian pada tutup semuanya, kemudian tertuju kepada panggilan Allahu Akbar. Tapi coba di kita, begitu panggilan Allahu Akbar, apa yang terjadi?
Ya, mereka asik dengan kesibukannya sendiri-sendiri. Padahal kalimat panggilan itu sudah Allahu Akbar. Apa Pak maknanya Allahu Akbar? Allah yang terbesar. Kalau Allah yang terbesar berarti yang lain kecil. Ini kadang-kadang sudah paham Allah yang terbesar, tapi kemudian urusan keduniaan kita masih besar, lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh umpamanya. Jadi sholat kita harus perbaiki ketika kita ingin memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, apa caranya ketika kita ingin memperoleh pertolongan Allah? Kita kutip ayat Al-Quran. Ada beberapa ayat Al-Quran, diantaranya di surat Muhammad, in tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolongmu. Atau dalam Quran surat Al-Hajj, wala yansurannallahu may yansuruh. Dan sungguh kami Allah akan menolong siapa saja yang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kuat di sini, pakai lam taukid, ya, yang maknanya menguatkan. Artinya sungguh betul-betul ketika kita menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Bagaimana menolong agama Allah? Ini senada dengan hadis yang cukup panjang, di mana Rasulullah memberikan nasihat kepada seorang anak muda yang bernama Ibnu Abbas. Jadi hadis yang panjangnya dinasihatkan kepada Ibnu Abbas ini, salah satunya ada kalimat yang menarik. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Ihfazillah yahfazukallah. Ihfazillah, jagalah Allah. Yahfazukallah, pasti nanti Allah akan menjagamu. Jadi suruh jaga Allah, suruh menolong agama Allah. Pasti nanti Allah akan menolong kita, akan menjaga kita. Nah, penjelasan dari hadis ini bagaimana dengan menjaga Allah, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa menjaga Allah itu bukan Allah butuh satpam, security, bukan. Tetapi menjaga Allah itu maksudnya adalah menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah, jangan sampai kemudian kita lakukan, menjaga perintah Allah agar kita selalu konsisten dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah. Maka ini akan menjadi sumber ataupun keran pertolongan Allah akan dikucurkan. Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menolong agama Allah ya berarti di sana mensyiarkan agama Allah. Maka teman-teman semua hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesibuk apapun kita dengan profesi yang kita lakukan sebagai kepala keluarga mencari nafkah, jangan disibukkan dengan urusan itu saja. Jangan-jangan ketika kita mencari nafkah yang di situ dikasih pahala oleh Allah sebagai pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbayar ketika kita di dunia. Dengan apa? Dengan ujroh yang kita terima, dengan upah yang kita terima. Makanya kita harus ada cadangan bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita lakukan itu betul-betul tulus ikhlas karena Allah. Makanya menolong agama Allah, mensyiar agama Allah, kita harus ambil di dalamnya. Aktif di DKM, ya, aktif dalam pengajian-pengajian, aktif di dalam kegiatan sosial dan yang lain-lainnya. Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah dalam rangka menggapai, memohon, meraih pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mensyiarkan agama Allah. Dengan demikian, ketika bangsa kita ini ingin memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syiarkan. Syiarkan agama Allah, bukan agama Allah dihalangi dari sisi syiarnya. Ya, apalagi sampai kemudian ajaran agama Allah
dilecehkan, dinistakan sedemikian rupa, kemudian tidak ada tindakan untuk menangani hal itu. Dikhawatirkan nanti Allah akan murka, yang akhirnya ya suatu bangsa ataupun masyarakat manapun ketika agama Allah, asma Allah, kitab suci Allah Subhanahu wa taala tidak disyiarkan, tapi kemudian malah direndahkan, dilecehkan, akibatnya adalah ya akan memperoleh azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang kita temukan atau yang kita jumpai saat ini adalah bulan yang dimana Allah berikan banyak pertolongan-pertolongan melalui ibadah-ibadah kita. Salah satunya adalah dengan ibadah saum kita, qiyam kita, menegakkan sholat, menegakkan ibadah-ibadah di malam hari kita. Dan termasuk ini di 10 hari yang terakhir yang sedang melakukan i'tikaf. Ini adalah suatu amalan utama di sana yang dimana kita akan meraih, menggapai, menuju pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk datangnya malam Lailatul Qadar. Tatkala Lailatul Qadar ini kita jumpai dan kemudian kita sedang dalam bermunajat kepada Allah, maka di sanalah akan menjadi ketetapan kita setahun yang akan datang. Karena makna Lailatul Qadar, Lailah itu adalah malam, Qadar itu adalah penetapan. Penetapan apa? Penetapan kebaikan atau penetapan nasib umat atau hamba Allah setahun ke depan. Ketika malam Lailatul Qadar itu kemudian datang, kemudian kita bermunajat kepada Allah. Dari mulai waktu maghrib tiba sampai kemudian waktu fajar, kita sibuk dengan zikir dan doa kepada Allah. Doa kita didengar, disampaikan oleh malaikat yang turun ke bumi dengan membawa rahmat Allah, maka disitulah akan menjadi ketetapan baik kita untuk setahun yang akan datang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena itulah janganlah kita menyia-nyiakan ya kesempatan yang baik yang dimana Allah berikan pertolongan melalui bulan Ramadan ini ya, untuk banyak bermunajat kepadanya, dan sekaligus juga ya kita memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Bulan Ramadan inilah bulan dimana Allah mengampuni dosa-dosa kita sekaligus memberikan pertolongan kepada kita. Maka betapa pentingnya Ramadan hadir bersama kita ini ya, dimana Allah berikan banyak pertolongan di dalamnya ya, dan ini juga dipentingkan oleh malaikat Jibril dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu di mana doanya malaikat Jibril yang luar biasa. Ya, celaka atau merugi itu hamba Allah tatkala berjumpa dengan bulan Ramadan tetapi bukan pengampunan yang diperoleh. Dia nggak memperoleh pengampunan Allah karena tidak serius dalam beribadah. Nah, doa ini kemudian diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Betul-betul ketika orang yang kemudian tidak konsisten, tidak semangat dan tidak meningkatkan amal soleh, amal ibadahnya di bulan Ramadan, ya Ramadan satu bulan itu lepas begitu saja, apalagi 10 harinya pun nggak diperhitungkan di akhirnya itu. Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita khawatir, saya khawatir, dikhawatirkan tadi bahwa doanya malaikat Jibril itu yang menyatakan celaka itu hamba Allah akan menimpa kita, dan doa itu diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.